Halo guys, selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Tanpa takut spoiler 100%. Ya kira-kira 30% spoiler lah ya. Kenapa cuma 30%? Karena biar kalian juga bisa nonton sendiri film-film yang nantinya direview KJT Nerd dengan rasa penasaran yang masih ada. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur film dari Korea yang berjudul Killer Tune. Film bergenre horror thriller keluaran tahun 2013 ini menceritakan tentang seorang kreator webtoon horor yang karyanya menjadi kenyataan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cus ke ceritanya. Scene diawali dengan seorang kreator webtoon yang bernama Kang Ji-yoon yang diperankan oleh Lee Si-young yang sedang menandatangani hasil gambarnya itu dengan darahnya. Setelah itu, ia langsung mengirim file gambarannya ke si penerbit. Si karyawan penerbit ini lembur karena menunggu hasil gambaran Ji-yoon. Ia pun mendownload file yang sudah Ji-yoon kirim. Sembari mendownload, ia mengambil secangkir kopi untuk menemaninya lembur. Tetapi, ada yang aneh dengan komputer karyawan ini. Saat downloadannya selesai, kursor komputer itu bergerak sendiri dan langsung membuka file hasil gambaran Ji-yoon. Dan muncullah karya Ji-yoon dengan judul Cadar Hitam. Webtoonnya itu bergerak otomatis. Saat si karyawan penerbit ini kembali ke mejanya, ia kaget karena dia melihat dirinya ada di webtoon itu. Dan anehnya, semua pergerakannya di dunia nyata sama persis dengan apa yang ada di webtoon. Cerita di webtoon itu pun flashback ke tahun 1987, di saat kelulusan sekolah SD. Ada seorang siswa laki-laki yang menyatakan cintanya ke seorang siswa perempuan. Ternyata, siswa perempuan yang ada di webtoon itu adalah masa kecil si karyawan penerbit. Tiba-tiba, perempuan itu dipanggil oleh seseorang. Seluruh anak SD itu tiba-tiba berteriak dan berkata, "Ada hantu, ada hantu." Ternyata, yang memanggil itu adalah ibu si perempuan ini. Ia mempunyai muka yang hancur, mungkin karena sebuah penyakit. Karena ibunya yang mempunyai muka hancur itu, perempuan ini tiba-tiba diomongi oleh satu sekolahan. Saat remaja, perempuan ini mungkin sudah tidak tahan lagi dengan ibunya. Ia pun menulis di diarinya, berharap kalau ibunya itu mati. Muka ibunya yang ada di foto pun dicoret-coret olehnya. Tiba-tiba, ibunya tidak sengaja membaca diarinya itu. Ibunya kaget dan memutuskan untuk bunuh diri saja. Saat bunuh diri, perempuan ini melihat aksi ibunya itu dan langsung memeluk ibunya dan berkata, "Jangan mati, Bu." Tapi, tiba-tiba perempuan ini melepas pelukannya itu karena teringat cemoohan temannya karena wajah ibunya itu. Ia pun berharap kalau ibunya betulan mati. Si karyawan penerbit ini kaget dan langsung menelpon Ji-yoon si kreator webtoon. Tetapi, tidak ada jawaban. Ia pun memberi pesan suara, menanyakan bagaimana Ji-yoon tahu tentang rahasia kematian ibunya. Saat marah-marah itu, tiba-tiba lampu kantor mati semua dan penutup kaca otomatis pun turun. Karyawan ini jadi ketakutan. Ia melihat siluet yang membentuk seseorang dalam kegelapan. Ia langsung lari ke mejanya dan mengambil pisau lipat yang ada di meja itu. Keanehan terjadi lagi. Apa yang ada di webtoon persis dengan pergerakan si karyawan di dunia nyata saat itu juga. Ia pun langsung berlari ke arah pintu keluar. Tetapi, pintu itu terkunci. Ia pun kembali melihat siluet hitam. Saat ia senteri ke arah siluet itu, ternyata cuma jas yang tergantung. Tapi, tiba-tiba ada suara dari sampingnya. Dan terlihat dari webtoon, seperti ada seseorang yang menusuk mata karyawan ini. Lalu menyayat-nyayat mukanya beberapa kali, juga leher dan badannya. Betulan saja, besok paginya, ia ternyata sudah ditemukan tewas, dengan banyak luka sayatan di muka, leher, dan badannya, sekaligus memegang pisau lipat. Saat itu juga, polisi sedang menginvestigasi kematiannya itu. Ada kepala tim investigasi yang bernama Lee Ki-chul, yang diperankan oleh Ki-jun. Juga bawahannya yang bernama Kim Yong-soo, yang diperankan oleh Hyun-woo. Kim sedang menjelaskan tentang penemuan-penemuan dari barang bukti yang ada di TKP. Tetapi, semua bukti yang ada mengarahkan kalau si karyawan penerbit ini mati bunuh diri. Lalu,
Kepala tim Lee menyuruh Kim untuk mengurus kasus ini, lalu ia berniat pergi. Tetapi, tiba-tiba bawahannya melihat sesuatu yang aneh. Ia pun memanggil Lee untuk melihatnya. Ternyata, bawahannya ini menemukan webtoon buatan Ji-yoon, di mana gambar yang ada di webtoon sama persis dengan letak dan posisi mayat si karyawan penerbit itu meninggal. Lalu scene berganti ke Ji-yoon. Ia sedang berkendara. Di perjalanannya itu, ia melihat seorang anak kecil yang sedang jalan di pinggir jalan. Saat melewatinya pun, dia melihat ke arah spion untuk melihat anak itu. Tetapi, saat dia mengalihkan pandangan ke depan lagi, tiba-tiba si anak itu sudah berdiri di tengah jalan, di depan mobilnya. Ji-yoon pun langsung mengerem mobilnya itu. Si anak kecil ini menghampirinya dan meminta tumpangan, dan anak itu pun masuk ke mobil. Saat mengobrol di perjalanan, Ji-yoon menanyakan umur anak itu. Anak ini berkata kalau umurnya 16 tahun, tapi Ji-yoon menganggap kalau anak ini bohong. Dia kelihatan seperti anak 10 tahun. Dan anak ini berkata, "Iya, saat itulah aku mati." Ji-yoon kaget dan langsung menoleh ke anak itu. Dan anak itu ternyata menghilang dari kursinya. Ji-yoon langsung memberhentikan mobilnya. Tiba-tiba radionya berbunyi, "Tolong aku." Dia pun langsung keluar dari mobil. Saat berdiri ketakutan di depan mobil, tiba-tiba ada yang memegang tangannya. Cincin Ji-yoon pun jatuh. Ia langsung berlari masuk ke mobil. Dan tidak sengaja, wiper kacanya itu menyala. Saat ia melihat ke depan, ternyata ada si anak kecil berdiri di depan mobil membelakangi dia. Tetapi seiring wipernya itu bergerak, si anak kecil ini lama-lama terlihat transparan, lalu menghilang. Tiba-tiba, dia muncul di bangku belakang mobil. Ji-yoon pun bangun dari tidurnya. Ternyata ia ketiduran di pinggir jalan tadi. Ia pun seperti baru sadar kalau ada baretan di tangannya itu. Lalu scene berganti ke kepala tim Lee itu. Dia mendatangi dokter forensik yang sedang mengecek mayat si karyawan penerbit itu. Lee pun sadar kalau sayatan yang ada di muka mayat itu sama persis dengan apa yang ada di webtoon. Lalu, dokter berkata secara alamiah ini pasti bunuh diri. Tetapi Lee ini berkata kepada atasannya, ia mempunyai naluri kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan. Tapi atasannya tidak mempercayainya. Lalu scene berpindah ke Ji-yoon yang sedang berkonsultasi ke psikolog. Ia didiagnosa oleh si psikolog kalau ia terkena sindrom Alice in Wonderland, di mana dunia fiksi dan realita bentrok. Ia pun disuruh si psikolog untuk banyak beristirahat. Scene pun kembali ke kepala tim Lee. Dia sedang membaca webtoon karya Ji-yoon yang lainnya. Ia pun kaget karena jumpscare yang ada di webtoon itu. Lalu bawahannya, Kim, datang menghampirinya. Lee berkata kalau dia sudah membuat laporan untuk menginvestigasi kemiripan webtoon karya Ji-yoon dengan kasus pembunuhan. Hari itu juga, Ji-yoon didatangi oleh pihak kepolisian. Saat ditanya tentang kematian si karyawan penerbit, Ji-yoon seperti baru tahu kalau si karyawan penerbit ini sudah meninggal. Dan saat itu juga, Lee langsung menunjukkan webtoon karya Ji-yoon. Dan Lee bertanya, setelah Ji-yoon mengirim file gambarannya ini, ia kemana? Ji-yoon berkata, ia di rumah saja. Lalu, kepolisian kembali ke kantornya. Ji-yoon menyalakan HP-nya dan baru mendengar pesan yang dikirim oleh si karyawan penerbit. Ia pun seperti ketakutan dan langsung ngecek beberapa karyanya yang lain. Mungkin ia takut kalau karyanya itu memakan korban lagi. Dan ia membuka karyanya yang berjudul Pembalsem Mayat Joe. Webtoon ini adalah webtoon yang sama dengan yang dilihat si kepala tim Lee saat itu. Lee saat ini sedang nongkrong bareng bawahannya Kim. Saat mengobrol, tiba-tiba Kim memberi diari si karyawan penerbit yang berisikan curahan hatinya pada si ibu. Ia pun semakin yakin kalau Ji-yoon pasti ada hubungan dengan kematian itu. Scene berpindah ke sebuah ruangan mayat rumah sakit, di mana ada seorang pembalsem mayat yang sedang mengurus mayat yang mati tersengat listrik. Saat dia beristirahat, ia melihat tablet temannya ada di tas yang ia bawa. Tablet itu tidak mau menyala, lalu ia menaruh tablet itu lagi. Ia pun meminum soju. Tiba-tiba, lampu kamar mayat itu kedap-kedip. Dan saat berbalik badan ke arah mayat itu lagi, ternyata mayat itu sudah berpindah posisi. Dia merasa aneh, tapi dia mengira kalau itu akibat dia minum-minum. Tapi saat melihat si mayatnya lagi, tiba-tiba mata si mayat terbuka.
Ia masih berpikir kalau itu semua karena dia minum terlalu banyak. Lalu ia menutup mata si mayat dengan handuk kecilnya. Tiba-tiba tablet tadi menyala dan lock screen-nya terbuka sendiri. Lalu langsung membuka webtoon karya Ji-yoon. Bapak ini pun penasaran dan membacanya. Ia bingung karena ada karakter di webtoon itu yang mirip sekali seperti dia. Begitu juga ceritanya. Webtoon itu menceritakan si bapak pembalsem ini yang ditinggal meninggal istrinya yang sudah lama sakit-sakitan. Karena dia adalah seorang pembalsem mayat, maka dari itu dia sendiri pula yang membalsem mayat istrinya. Tapi saat ingin membalseminya, dia melihat mata istrinya bergerak. Dia pun langsung menyuruh keluar teman pembalsemnya. Dia bilang dia sendiri yang akan membalsem istrinya. Ternyata dia hanya ingin membunuh istrinya karena dia sudah muak mengurusnya selama ini. Dia pingin hidup bebas. Lalu, karena bapak ini merasa janggal saat membaca, ia pun menyetop membaca webtoon itu. Ji-yoon yang sedang membaca webtoonnya itu juga ngeh kalau kejadian di webtoon ini sedang terjadi juga hari ini di kehidupan nyata. Di webtoon, jam menunjukkan pukul 11, dan hal yang tidak mengenakan pun akan terjadi. Ia langsung mencari alamat rumah sakit si pebalsem ini bekerja. Di saat yang sama, Lee sedang mengobrol dengan Kim. Tiba-tiba, dia melihat ke Ellie di jalan sedang menyiarkan berita kematian akibat tersengat listrik. Tiba-tiba ia teringat dengan webtoon yang ia pernah baca. Ia pun langsung menelpon kepolisian untuk memberitahu di mana rumah sakit tempat korban itu dilarikan. Ji-yoon juga Lee dengan Kim sekarang sedang berada di perjalanan menuju rumah sakit. Di satu sisi, si bapak itu yang tadi pingin kabur, bajunya dipegang si mayat yang membuatnya tidak bisa kabur. Dan akhirnya terlepas. Tetapi saat mau keluar dari ruangan itu, tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup dan terkunci. Lalu, seluruh tempat penyimpanan mayat itu mengeluarkan darah. Dan tempat mayat nomor 2 terbuka. Lampu pun kedap-kedip. Tempat mayat juga bergoyang. Mungkin setannya lagi pada disco. Nggak ada yang bercanda. Lalu tiba-tiba lampu itu berhenti berkedip. Si bapak ini pun malah mengecek tempat mayat nomor 2 yang terbuka itu. Saat mengecek, tiba-tiba ada sesuatu yang lari keluar dari dalam tempat mayat. Dan akhirnya Ji-yoon pun sampai di rumah sakit itu dan langsung lari ke ruangan tempat mayat. Nah, kira-kira Ji-yoon bakal berhasil menyelamatkan bapak itu nggak ya? Terus, kok bisa webtoon yang dibuat Ji-yoon jadi kenyataan? Apa Ji-yoon seorang cenayang? Atau memang ada perjanjian dengan setan? Biar cerita webtoonnya itu bisa jadi kenyataan. Oke, segitu aja dulu cerita alur film Killer Toon yang KJT Nerd bawakan. Rating dari KJT Nerd buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama kelanjutannya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri selengkapnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like kalau kalian merasa suka ataupun video ini bermanfaat untuk referensi tontonan kalian. Share juga ke teman kalian, biar teman kalian teracuni buat nonton film ini juga. Komen tanggapan kalian tentang video ini atau request film apa yang kalian pingin KJT Nerd bawakan selanjutnya. Dan subscribe jika kalian gak pingin ketinggalan update dari KJT Nerd selanjutnya. KJT Nerd signing out.